datang kembali di program Kosa Kata Kosa dan Kata-Kata bersama saya Mei Osok. Hari ini kita kedatangan kakak yang luar biasa. Ini kita ciwi-ciwi kayaknya bakal ngobrol ngalur ngidul kemana-mana. Tolong ya, yang nonton harap dimaklumi. Bersama kita telah hadir kakak Sheila Ansanai. Betul ya kakak, penyebutan namanya begitu ya? Iya betul. Siap, kakak Sheila apa kabar? Baik. Iya, ini biasanya kita ngobrol serius-serius, tapi kayaknya kita hari ini nih ada ininya, ciwi-ciwinya, centil-centilnya. Iya. Aduh, ya asik-asik. So asik aja nggak apa-apa sih. Oke, jadi ternyata kakak Sheila ini adalah seorang MC, seorang singer juga, bisa nyanyi ya kakak. Coba tarik dulu kakak. Kau sangat pintar. Asik. Jangan itu lagunya. Oh baik. Terus kakak juga adalah seorang konten kreator yang ngehits banget nih di Papua Raya. Asik. Oke. Merendah serendah dan setinggi-tingginya. Siap, kakak Sheila ini ternyata sudah melalang buana di tanah Papua. Dan lihat aja ya, looknya ini benar-benar sangat cantik, manis, menjelita gitu ya kakak. Nanti pulang mau makan apa? Sip kakak, kayaknya ada deh. Iya kakak Sheila, saya ini sangat kagum sekali. Kakak Sheila sangat cantik, kemudian aktif juga, menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan muda Papua. Ini kita mau dengar-dengar dulu nih cerita-cerita dari kakak Sheila nih. Kan biasanya perempuan Papua itu ada ciri khasnya, keriting, hitam manis gitu ya, kulitnya agak gelap. Ini tapi kakak Sheila ini agak berbeda nih. Jadi hari ini kita tunjukkan kecantikan lain dari perempuan Papua. Asik. Pilih nomor urut. Kakak Sheila nih apakah asli Papua kah atau jadi saya membuktikan saya nih di sini adalah seorang perempuan Papua yang membuktikan kalau Papua itu tidak hanya dari kulit gelap, karena Papua tuh luas, ada dari pesisir terus sama daerah pegunungan. Terus saya ini adalah orang Serui. Orang Serui, orang pantai istilahnya. Papua pantai, dan saya ada campuran Chinese-nya. Wow, ada campuran Chinese-nya. Terus kak. Iya, jadi begitu otomatis saya kulit putih karena dari mama yang Chinese. Terus kalau bapak memang orang Papua asli, orang Serui. Wow, ini Cina Serui guys. Wow, mehong mahal ini. Satu dari sekian banyak ini mutiara yang tersembunyi. Tidak ya, kakak ternyata nggak tersembunyi ya. Ada banyak loh perempuan Papua yang kayak saya. Siap. Baik kakak Sheila, ini dengan kecantikan yang hakiki purna ini perawatannya gimana sih kak? Kalau perawatan sih lebih ke membersihkan wajah yang berjerawat segala macam. Jadi perang sama jerawat sih, lebih ke situ. Perang sama jerawat. Rambutnya gimana rambutnya? Kalau rambut sekarang nih saya lagi istilahnya menyuarakan bagaimana perempuan Papua di media sosial itu mempertahankan rambut keritingnya. Siap, ya, asli banget ya. Betul, dengan menggunakan produk-produk yang memang betul-betul perawatan khusus untuk rambut keriting. Karena selama ini tuh di Papua nih dari kecil sampai besar, kan merasakan tidak kalau misalnya di televisi kah, media cetak kah, segala macam itu di situ semua macam tertera tuh rambut tuh harus halus, harus lurus, itu dibilang rapi segala macam. Sementara tidak ada yang kasih tutorial perawatan bagaimana kok rawat rambut keriting. Benar sih, itu memang masih kurang sih kakak Sheila. Saya juga kesulitan untuk rawat punya rambut sih, walaupun dia tumbuhnya nggak panjang-panjang, tidak panjang-panjang sekali ya. Tapi memang ini cantik kok. Aduh, terima kasih, itu udah menjadi rahasia umum. Kembali ke kita punya topik, jangan Iya Kak Sheila, jadi memang ya kalau di Papua perempuan perawatannya juga ada ini ya, cara khususnya. Ada cara khusus, kalau salah-salah biasanya tuh nanti rambut patah-patah, terus nanti jadi malas, maksudnya pertumbuhannya kurang subur, kurang baik, jadi otomatis tidak panjang. Terus rata-rata perempuan Papua tuh rata-rata paling suka adalah kasih pirang rambut. Siap, iya. Kasih pirang rambut. Sementara tong tersadar kalau kasih pirang rambut tuh nanti bikin kita punya tekstur rambut keriting nih, dia jadi kayak sebagian keriting, sebagian lurus. Nah, rata-rata tuh orang-orang tahu kalau misalnya, kalau sudah sebagian lurus itu harus dipotong.
Otomatis kalau tong perempuan Papua kita harus potong terus dia nggak panjang-panjang, dia tidak panjang-panjang ya gitu Kakak Syula. Karena dong bilang nanti biar subur toh. Sementara tong melupakan kalau misalnya kita kasih lurus rambut, kita harus merawatnya dengan produk-produk yang memang dikhususkan untuk rambut yang telah mengalami proses kimia. Jadi kalau misalnya mau cari shampoo kah, conditioner kah, segala macam, itu kalau misalnya kau habis kasih lurus rambut, habis kasih pirang rambut, habis rambutnya dipirang, itu biasanya cari produk yang di situ tulisan rambut yang diproses kimia. Wow, pengetahuan baru nih ya. Harusnya kita ada sesi khusus untuk membahas perempuan dan kecantikan. Aduh, seru ini kayaknya nih Kakak, luar biasa. Tapi bicara soal rambut pirang, ini Kakak punya rambut asli kah? Kalau untuk warna ini kayaknya warna ini buatan. Oh, ini warna buatan. Baik. Sekaligus untuk memperlihatkan kalau misalnya memang Kakak secara perawatan rambut juga diperhatikan ya. Jadi nanti yang cewek-cewek yang mau belajar bisa langsung aja DM Kakak di mana? Instagram Sheila Ansanai. Ini promosi ya. Sekalian kita promosi, bicara kecantikan, bicara perempuan Papua, bicara soal kulit, wajah. Ini Kakak Syula satu dari sekian banyak perempuan Papua yang tampilannya tuh istimewa. Itu tapi dengan penampilan istimewa ini apakah ada kisah sedih di belakangnya gitu Kakak? Kita pengen banget dengar nih, soalnya selama ini kan saya selalu dengar ada Sheila Ansanai jago nyanyi, Sheila Ansanai cantik banget. Tapi kan tidak ada yang tahu nih kisah sedih di belakangnya. Bisa tidak kita dengar sedikit cerita sedih di balik cantiknya seorang Sheila Ansanai? Agak gimana ya, jadi kayak nanti agak ngilu-ngilu sedikit. Aduh, tidak apa-apa, Kakak yang paling ngilu aja sudah dialami. Jadi saya sebelum sampai di Sheila yang sekarang, jadi saya dulu tuh adalah korban bully. Oh, menarik. Korban bullying ya? Itu gimana tuh Kak? Jadi saya dulu tuh sering dapat bully karena pesta balkon. Terus karena sapu biji mata, kamera zoom sapu biji mata dulu. Karena sapu mata yang warnanya berbeda dengan orang lain yang lebih terang ke coklat-coklatan. Jadi dong bilang mirip kucing. Terus saya ada panggilan khusus anjing Belanda. Wow. Terus dulu tuh saya gemuk sekali, sekitar 85 kilo berat badannya. Terus saya punya wajah yang jerawatan, terus agak gelap, agak kusam. Terus saya punya rambut ini diikat sama papa, jadi kayak disisir sama papa tuh kayak dijadiin satu, dicepol ke belakang, dicepol ke belakang, tapi ada kayak dibikin bola-bola gitu tuh di bagian sini, jadi kayak diikat, terus dibikin bola-bola. Nah, dong panggil rambut ekor kuda. Astaga, ya ampun. Terus terus kalau misalnya dulu yang macam tongpu zaman sekarang macam lari, yang terlambat pacar ding ini. Nah, saya pernah dapat kayak gitu. Jadi lari, yang terlambat pacar ding Sheila. Oh, katakanlah seseorang yang dihindari ya, untuk misalnya kita bergaul atau mau dicocok-cocokin gitu kan biasa ada kayak gitu. Tapi Kak Sheila masuknya tuh yang kayak paling jelek gitu, paling jelek, tidak akan mau ditemani lah. Bahkan saya sempat punya pengalaman buruk yang sampai ada satu teman sekolah satu yang lewat di samping saya, terus dia lihat saya, baru dia kayak jijik gitu, kayak baru dia buang ludah di samping saya. Wah, yang sampai buang ludah. Jadi saya dulu tuh tertekan sekali di sekolah, terus kayak memang benar-benar macam sudah trauma sekolah karena menghadapi suasana itu setiap hari ditekan segala macam dan tidak ada teman sama sekali. Sampai titik akhir pernah juga perempuan kan ada masa PMS-nya. Dulu tuh tong pas PMS itu malu sekali. Seharusnya tuh tidak ya, karena kita mencapai puncak kedewasaan kan seorang perempuan. Nah, satu karena saya subur, jadi saya PMS pas SMP. Terus gini, saya duduk diam dalam kelas. Terus teman satu tanya, kenapa kok diam-diam? Terus saya bilang, saya lagi ini saya punya PMS hari pertama. Terus dia kayak langsung menghindari saya gitu, kayak langsung dihindari karena apa lagi menstruasi. Kayak dulu tuh kayak itu hal-hal yang tabu. Tabu terus. Jangan dia sekarang dia sudah PMS segala macam. Langsung saya kayak
kalau sekarang dipikir kayak ih bodoh sekali ya saya dulu, karena itu adalah satu kejadian di mana saya harus berbangga karena saya sudah jadi perempuan dewasa, tapi dulu tuh dijadikan bahan bully. Wow, ini menarik ya untuk semua perempuan, tidak hanya perempuan sih, para lelaki juga ya. Tadi itu kakak ini ya, tadi disampaikan jidatnya tuh, jidatnya jidat jenong, testa balkon, terus kemudian matanya yang itu seperti kucing, padahal itu sebenarnya indah ya. Kayaknya sekarang semua orang ingin punya mata seperti kucing malah ya, makanya banyak yang pakai kontak lens kan. Itu pada saat itu mungkin belum diketahui kali ini ada keistimewaan tersendiri di warna mata ini. Saya saja mau pakai kontak lens tuh biar saya punya mata jadi kayak kucing, tidak apa-apa sih. Yang penting kayak kelihatan cerah begitu tuh. Kalau sekarang itu kan bagian dari kecantikan juga. Terus kakak tadi apa, kulitnya kusam itu, kusam, jerawatan, terus sapu alis, botak. Ya ampun, wow. Bukan botak sih, buram. Alis buram, iya alis buram, kesimpulannya adalah alis botak gitu. Buram. Oh iya. Ya astaga. Tapi menghadapi bullying itu sampai kakak bisa survive itu gimana? Jadi puji Tuhan sekali saya ada di lingkungan keluarga yang sangat mensupport saya sendiri. Terus saya punya mama tuh, punya keluarga pendeta, penyanyi segala macam. Saya dilatih. Jadi dulu tuh saya penyanyi tuh masih macam perempuan India, suaranya yang macam nih pakai hidung. Oh, suara sengau. Gitu. Asik, gini aja cantik ya suaranya ya, siap. Kalau bisa kita ada sesi penyanyi juga. Oke, ya, makanya tuh suaranya kayak perempuan India lah, yang kayak pakai suara hidung segala macam. Nah, saya dilatih sama mama punya adik laki-laki. Kalau kamu lihat di YouTube ada lagunya Putra Putri Papua. Nah itu adalah mama punya adik laki-laki namanya Om Elia Asa. Dia ajar saya cara nyanyi, terus akhirnya saya mulai pede dengan sapu suara. Terus bagaimana saya rubah sapu penampilan itu karena saya ikut-ikut ajang pencarian bakat, mulai dari nyanyi, terus habis itu saya ikut ajang pencarian bakat yang kecantikan, ikut duta terumbu karang, terus saya ikut debat bahasa Jepang. Wow. Terus saya ikut lomba banyak sekali dari SMA. Terus saya pernah ikut lomba Putri Papua daerah, Putri Indonesia daerah Papua. Terus saya juara 3 kalau Putri Indonesia Papua tahun berapa itu kak? 2016. 2016 juara 3 ya. Wow, hebat. Yang sama kakak Munua itu. Oke, kakak Mitra Munua, siap. Iya, sama kakak Mitra Munua itu juga ada saya di situ. Kita ikut lomba. Wow, hebat. Di situ kan kalau mau ikut ajang pencarian bakat itu kita harus rawat diri toh. Nah di situ saya belajar untuk rawat diri, mulai dari kasih kurus badan segala macam. Terus bagaimana cara rawat muka, terus bagaimana cara rawat rambut. Tapi itu masih dalam tahap belajar sampai saat ini. Tapi itu kan tadinya dari yang kakak dibully itu tentunya ada rasa insecure, tidak percaya diri, rasa takut gitu. Tapi kemudian ada satu semangat yang bikin ikut ajang-ajang tadi gitu ya. Harusnya kan ada, bukan harusnya ya, sepertinya tuh kalau misalnya di tempat yang lain orang akan merasa kayaknya ragu-ragu deh untuk maju. Saya kan kurang cantik, betul. Kayaknya ada trauma-trauma tersendiri. Itu kakak memberanikan diri untuk mengikut ajang-ajang itu tuh pemicunya tuh gimana tuh kak? Nah ini ada satu orang paling penting dalam satu hidup, beliau nih sudah meninggal, kakak Ronald Samai. Ya, sorry to hear that. Ya, jadi kakak Ronald Samai ini ajak saya untuk ikut paduan suara di Universitas Cendrawasih. Itu saya ikut dari SMA sampai kuliah, sampai selesai kuliah. Itu kita pernah ikut ajang sampai ke Amerika. Wow. Berangkat ke Amerika. Nah kakak ini dia latih saya yang benar-benar saya bisa harus percaya diri dengan sapu diri sendiri. Terus kemudian kakak dia pernah kasih saya part solo di salah satu ajang kita ikut di Jakarta. Itu saya solo. Nah saya masih malu-malu karena saya kan kayak insecure parah sekali. Kakak ini dia hebat sekali karena dia bisa menghargai siapapun yang ikut bersama-sama dengan kakak dia. Kakak dia percaya saya, dia kasih kepercayaan kayak, Shula kok
kok maju, kok bukan bawa kok nama sendiri, tapi ini kok bawa nama Papua. Wow. Jadi kayak kok harus cintai kok diri, kok maju saja, kok pastikan kalau kok bisa. Jadi kakak tuh dia bisa bicara dengan dia punya mata. Wow. Jadi kayak kita kalau lihat kakak dia punya mata saja, kita bisa langsung percaya diri. Semua anak paduan suara Oncen pasti kenal kakak dia, dan dong kalau nonton ini pasti dong bilang benar. Karena kakak ini benar-benar berjasa buat banyak orang, termasuk saya. Makanya pas kakak dia meninggal itu saya sangat-sangat sedih sekali, karena beliau adalah salah satu sosok di mana saya mendapatkan satu kepercayaan diri. Luar biasa ya, ini menemukan bakat, kemudian memberikan kepercayaan, ternyata itu membantu seseorang untuk sembuh dari insecuritiesnya, sembuh dari traumanya. Ini beruntung sekali dan bersyukur sekali Kakak Syula kemudian ketemu dengan kakak laki-laki tadi, almarhum kakak laki-laki tadi, sehingga kemudian keluarlah bakatnya, keluarlah apa yang sebenarnya menjadi keunggulan dari Kakak Syula. Ini sepertinya memang kita pemuda-pemuda layak atau perlu sekali untuk memfilter ya dengan siapa kita bergaul. Jadi di lingkungan mana kita terlibat, nah itu akan menjadi siapa kita gitu ya. Keren sekali sih Kakak Syula. Nah, terlepas dari yang tadi, kemudian kakak menemukan, oh ternyata saya punya bakat di sini itu. Pada saat terbukalah, oh ternyata saya punya bakat di sini itu. Lalu kemudian kakak bergerak nih menjadi seorang content creator, lalu menjadi seorang MC. Itu prosesnya gimana? Sebenarnya tuh dulu saya bukan MC. Saya cuman bergelut di dunia menyanyi. Tapi saya lihat ada potensi di media sosial. Dan media sosial nih mungkin kalau saya cuman upload foto saja, orang akan tertarik datang ke saya punya media sosial kalau saya bikin sesuatu. Nah di situ saya bikin konten. Wow. Dari situ saya mulai bikin konten, saya punya followers mulai naik. Terus kontennya apa tuh Kak? Yang pertama, konten yang pertama apa tuh? Dulu sih konten lucu-lucuan. Kalau ada yang ingat, saya robek uang sama Sapade, karena Sapade bilang gini, bagi uang Kak, terus saya robek bagi dua. Bagi dua itu sempat viral loh. Saya bagi dua, terus saya kasih Sapade setengah. Iya, jadi uangnya dibagi dua. Satu buat adik, satu buat saya gitu. Jadi saya bilang gini tuh, itu kontennya tuh lucu gara-gara kita cerita kalau mama ada kasih uang nih segini nominalnya. Terus mama bilang bagi dua. Terus ya sudah, saya dengan polosnya saya bagi dua. Siap, kayaknya nanti habis ini semua cek kembali ya. Jadi kontennya up lagi gitu. Siap Kakak. Selain dari itu tadi Kemudian terus bergerak dengan perkembangan zaman, kita tidak boleh berpatokan sama satu hal saja, tapi kita harus mengupgrade kita punya diri. Saya sadar itu, jadi saya upgrade satu konten juga. Makin kesini, makin lari ke konten rambut. Karena yang tadi saya sudah notice kalau perempuan Papua kan dari dulu tidak ada yang bagaimana cara ikat rambut yang keriting, bagaimana cara sisir rambut supaya tidak kusut atau sisir patah. Perempuan Papua kan selalu kalau sisir rambut bergelut dengan itu, hal-hal itu. Bisa dilihat sih concernnya kakak ya, kakak peduli dengan hal-hal itu tadi berangkat dari sebelum-sebelumnya ternyata pernah mengalami hal yang sedih, lalu kemudian menemukan bakat, kemudian tampillah seorang Syula Ansandai yang secantik sekarang, lalu tidak mau itu menjadi milik sendiri ya, kecantikan itu harus bagi. Iya, yang lain juga perlu tahu bagaimana menjadi seorang yang cantik seperti Syula Ansandai. Asik. Ini sabar Miss. Oh, oke. Iya. Kecantikan yang hakiki kayak gitu ya. Sabar. Oke, Kakak Syula, astaga. Sorry ya, minta maaf, memang suka cerita jadi. Siap, kami di sini untuk mendengarkan. Ini kayaknya memang banyak yang belum tahu sih, tapi menarik sekali. Tadi itu ada menyangkut dengan menstruasi sebagai hal yang tabu untuk dibincangkan. Lalu kemudian karena perawatan yang belum pas, jadi sepertinya itu jadi bahan bullying gitu. Puji Tuhannya akhirnya kakak bisa keluar dari zona itu. Nah, bicara soal menstruasi nih ya, yang tadi tabu ini ajakan yang tadi terpotong perempuan-perempuan dan para lelaki ini Kak Syula sendiri melihat topik menstruasi yang tabu pada saat itu, apakah dia masih tabu di saat-saat sekarang ini di Papua?
Saat-saat sekarang ini sepertinya hal-hal itu dijadikan hal-hal yang tabu, kayak hal-hal tertutup. Padahal sebenarnya kita harusnya mengedukasi adik-adik kita bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang nanti akan menuju ke proses keremajaan, menuju dewasa. Itu sebenarnya harus ada. Karena sekarang di Jayapura, di Papua sini kayak menuju proses menstruasi itu kayak kok sudah dewasa kok bisa kalau pergaulan salah segala macam, nanti kok jadi katakanlah akan memiliki keturunan berikutnya, akan melahirkan generasi baru. Melahirkan generasi baru itu bahasa sopannya ya. Nah, banyak sekali anak-anak muda Papua yang tidak tahu hal itu dan dijadikan itu hal tabu. Sementara kita sebenarnya di sini itu tuh harus menjadi sebuah edukasi. Bahkan itu di sini kalau misalnya kita mau bahas soal menstruasi langsung kayak itu konten porno Kak, gimana Kak? Jadi kayak tidak boleh bahas sama sekali. Padahal itu adalah normal ya, termasuk dalam siklus hidupnya seorang perempuan. Betul sekali. Jadi kayak misalnya tata cara penggunaan pembalut yang benar segala macam. Itu pasti anak-anak muda di Papua tuh pasti menjadikan itu hal-hal yang tabu dan malu untuk membahasnya. Sebenarnya kan itu harus wajib sekali dibahas untuk sebagai bahan edukasi untuk kita punya adik-adik remaja. Siap, terima kasih Kakak Syula ini sebelum kita kemana-mana ya. Tapi ini menarik sih, sangat menarik sekali karena bisa jadi ada beberapa perempuan atau mungkin perempuan-perempuan yang di luar sana di tanah Papua yang kemudian dibully, tidak hanya dari sisi fisiknya tapi ternyata dari proses biologis tadi yang seharusnya tuh bukan menjadi sesuatu yang dijadikan bahan bullying. Itu adalah siklus normalnya memang seorang perempuan seperti demikian, bahwa itu harus dirangkul. Pentingnya edukasi itu edukasi reproduksi tadi ya, supaya tidak semuanya ada yang nanti kemudian dia merasa minder gitu, jadi harusnya tertutup. Apalagi kan kayak misalnya kalau pembalut dipakai lebih dari 4 jam itu kayak menimbulkan nanti bau. Iya, iritasi bakteri juga ya. Bakteri segala macam. Kan otomatis orang yang di samping kita kan nanti otomatis akan cium. Sadar dan tidak sadar itu adalah hal yang benar, teman-teman. Itu adalah hal yang benar yang saat ini dijadikan hal yang tabu. Padahal itu sebenarnya hal-hal yang seharusnya dibahas. Penting untuk seorang perempuan tahu kebersihannya, betul. Baik itu kebersihan reproduksi, kebersihan badan, wajah, rambut, semuanya ya, paket komplit. Hebat sekali. Aduh, Kakak Syula harusnya buka sesi konsultasi. Iya betul. Sesi konsultasi. Siap. Kakak, tapi saya nih penasaran after effect-nya. Jadi tadi itu setelah mengalami bullying, terus lalu Kakak menemukan bakat. Terus kemudian akhirnya punya keinginan untuk berkontribusi menyelamatkan juru selamat. Tuhan Yesus saya. Siap. Menyelamatkan atau membantu perempuan-perempuan muda Papua di luar sana yang mengalami hal yang sama. Tapi apakah itu masih ada sisa-sisa dari trauma itu? Misalnya kayak kayaknya saya kurang di sini nih, kayak itu gimana tuh Kak? Kalau sisa-sisa trauma mungkin di ini, kalau dulu kan saya juga sempat kena masa-masa bau badan. Masa-masa bau badan, jadi saya bagaimana saya upgrade saya diri, saya cari berita, cari artikel yang bagaimana mengatasi bau badan. Nah, karena bau badan nih cuman kita bisa cium, tapi orang lain yang cium. Nah, itu jadi salah satu bully di sekolah juga karena bau badan. Nah, sampai sekarang tuh suka tabawa. Padahal ini saya tidak bau badan, tapi saya akan tanya ke orang yang di samping kiri kanan saya kayak, sayang sini, permisi, kok coba cium saya bau badan kan, tidak kayak gitu. Jadi kayak itu tanam sampai sekarang, jadi kayak macam rasa risih gitu ya, takut ada bau badan gitu. Padahal tuh sebenarnya tidak bau badan, tapi kayak itu membekas. Tapi bau badan itu pada saat dia waktu menjadi masalah itu ini nggak mengganggu teman-teman yang lain kah? Tidak. Sebenarnya itu mengganggu sekali tuh, karena bau badan itu kita tidak bisa sadar, karena nanti orang lain yang sadar kayak
kita memang enjoy dengan kita punya bau badan segala macam, tapi nanti orang yang di sebelah kita yang nanti notice kalau ih perempuan ini nih dia bau badan segala macam. Dan dong salahnya dorang tuh dong bukan tegur secara langsung, tapi dong cerita ke orang lain. Diceritakan di belakang ya. Cerita ke satu. Akhirnya itu juga jadi salah satu saya punya ini apa bahan untuk jadi bully. Oh, astaga. Ini ya penting banget ini kalau misalnya ada teman yang punya bau badan, itu sebaiknya disampaikan langsung. Dan jangan tersinggung teman-teman. Nanti dibully jadinya trauma. Padahal teman bermaksud baik ya untuk menyampaikan. Ini apa yang kita bahas hari ini tuh masalah umum yang dihadapi oleh perempuan-perempuan remaja, usia remaja, kemudian memasuki usia muda, bagaimana dia menemukan bakat lewat dari melewati rasa insecure-nya, bagaimana bisa survive, terus kemudian menjadi seorang profesional. Kayak misalnya Kakak Syula sekarang content creator, MC, nge-MC juga, terus nyanyi juga. Nah, kalau MC sendiri ini kan berkaitan dengan public speaking nih Kakak. Itu Kakak mengolah public speaking-nya kayak gimana? Belajarnya kayak gimana? Kalau soal MC sih dulu saya bukan MC profesional segala macam. Sampai sekarang juga bukan MC saya. Iya. Pokoknya saya MC karena saya suka. Baik. Ya. Dan sampai saya ada di titik ini itu karena saya ikut pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah pelatihannya Kakak Pice Gino nih. Halo Kak Pice. Hai Kak Pice. Kakak Pice tuh hebat sekali karena dia melatih anak-anak muda Papua. Dia buka kelas juga untuk siapapun, bukan cuma anak Papua yang ingin belajar materi public speaking segala macam. Kakak dia bikin kelas. Dan waktu itu saya punya MC tuh masih berantakan sekali. Terus saya ikut Kakak Pice punya kelas. Jadi akhirnya saya punya pas materi MC tuh lebih tertata rapi. Terus bagaimana cara menghadapi audiens, itu semuanya diajar sama Kak Pice. Jadi buat kan jangan lupa ikut kelasnya Kak Pice. Iya, untuk semuanya jangan lupa ikut kelas public speakingnya Kakak Pice Gino nih ya tadi ya Kakak ya. Itu ini ya menjadi satu pelajaran tersendiri untuk saya juga sendiri. Ternyata untuk menjadi seorang profesional tuh kita perlu belajar. Iya, jangan menjadi sombong ya, kayaknya sudah percaya diri sekali. Ini saya sudah pintar public speaking nih. Sudah pintar baru singgung orang. Oke, itu nanti kita ngobrol di belakang ya. Iya. Jadi sudah merasa bahwa pintar public speaking, tapi ternyata ada untuk memasuki dunia profesionalisme ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya mengikuti les public speaking seperti yang diikuti oleh Kakak Syula yang hebat ini. Terima kasih banyak Kakak Syula. Ini kita ngobrol panjang. Memang ciwi-ciwi kalau ngobrol itu nggak ingat waktu ya. Pengen banget masih banyak lagi nih. Kayaknya perlu tambah sesi lagi kapan nanti Kak Syula main-main lah ke PCH Podcast Program Kosakata. Asik Kakak. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Mari kita berdoa sama-sama. Siap. Baik Kakak, sebagai seorang MC, content creator, kemudian singer yang diminati oleh anak-anak muda Papua, Kakak juga termasuk salah satu yang menginspirasi banyak anak muda Papua. Apa harapan Kakak untuk anak muda Papua di masa depan, kemudian untuk Kakak sendiri? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan lupa pilih saya nomor urut. Oh tidak. 0. Oke, semoga ini anak-anak muda di Papua lebih mencintai dirinya sendiri. Terus terima kau punya keadaan diri. Kau mau rambut lurus kah, rambut keriting kah, kau rambut panjang kah, pendek kah, kau kulit putih kah, kau kulit hitam kah. Mari sama-sama tong cintai tong punya diri sendiri. Belajar menerimanya, mensyukurinya. Terus mari kita sama-sama rawat kita punya diri, sayang. Karena semuanya itu dimulai dari kita punya kesadaran diri. Dan semoga ke depan Papua bisa maju dengan adanya anak-anak muda yang saling mensupport. Yeay, Papua semakin maju dengan adanya anak muda yang saling mensupport. Yes, siap. Sekali. Terima kita punya diri, terima dengan apa adanya kita ya. Siap Kakak, tapi jangan lupa juga untuk merawat diri. Supaya cantik seperti Kakak Syula. Siap, terima kasih banyak Kakak Syula untuk bincang-bincangnya yang singkat tapi menarik, juga sangat insightful, penuh dengan cerita-cerita inspirasi. Semoga perempuan-perempuan muda Papua juga bisa lebih memperhatikan hal-hal yang tadi
tadi kita udah bahas bersama. Apakah itu kembali lagi ke menit awal? Oke semuanya, terima kasih banyak Kakak Syula. Sehat-sehat selalu, sukses untuk pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan ya. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk nonton kita di sesi-sesi selanjutnya. Terus jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Papua Youth Creative Hub. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye.